tersangka dan akhirnya ditahan, benar kata abang kemarin bang, Otelo. Nikita Mirzani. Iya bang. Ya, ditahan ya pasti ditahan. Sebenarnya kita pengen bicara langsung ditahan, cuman nggak enak juga kan. Cuman memang setiap kasus yang sifatnya adalah pidana pemerasan, terutama ya, pelanggaran berat, pembunuhan, pemerasan, pencurian, perjudian, itu pasti ditahan, begitu. Nah, tapi kalau kasus masih pencemaran nama baik atau TPPU masih belum tentu ditahan. Tapi ketika ada kasus pasalnya adalah pemerasan dan memenuhi unsur sebagai tersangka, itu pasti ditahan. Jadi judi, pemerasan, pelanggaran berat, pembunuhan, pencurian, itu pasti ditahan. KUHP pada umumnya ya, jadi itu dia. Jadi makanya cuma kita kan tidak mau mendahului kehendaknya atau niatan atau putusan dari Polda Metro kan, tapi memang hukumnya begitu. Nah, aturan-aturan yang berlaku itu begitu. Jadi memang Nikita Mirzani ketika dia kasusnya adalah pemerasan dan dia sudah terpenuhi unsur sebagai tersangka yang didasarkan oleh hasil penyidikan, dia pasti ditahan. Makanya tadi kan dia ditahan kan? Nah, pasti ditahan. Jadi dia ditahan untuk 20 hari ke depan. Oke bang, untuk kasus pemerasan sendiri yang notabene dikasih tahun ada TPPU segala macam ya bang, bisa gak sih bang mengajukan apa sih penundaan lah istilahnya bahasa Penangguhan. Jadi semua kasus seperti perjudian, pemerasan, kemudian pelanggaran berat, pembunuhan, pencurian itu memang ditahan pasti ya. Tapi kemudian kalau mengajukan permohonan penangguhan penahanan bisa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi kemungkinannya kecil untuk ditangguhkan. Mengingat kasus-kasus yang seperti ini tadi ya. Karena ini adalah kasus yang sebenarnya berlaku di kalangan internal aparat penegak hukum. Jadi kalau ada orang judi pasti ditahan. Sama kayak narkoba pasti ditahan. Nah, kalau kemudian kita mengajukan penangguhan penahanan, ya boleh-boleh saja pengacaranya atau keluarganya mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tapi kemudian kemungkinan untuk dilepaskan atau ditangguhkan itu kecil sekali gitu. Benar-benar keadaan khusus yang kemudian polisi berani atau penyidik berani kemudian menangguhkan. Oke bang, ini kan ada empat orang ya bang ya yang dilaporkan. Iya. Yang menjadi tersangkanya 2. Iya. Ini yang berteriak overclaim, ini menjadi perantara. Ya. Tapi posisinya 2 orang ini kan belum ada salah apapun. Dalam hukum, apakah perantara ini juga berperan, bisa dikatakan sebagai ya udah dia yang paling juga bersama-sama berperan sangat Ya. gitu Bang. Jadi kalau bicara perantara ada 2 keadaan. Keadaan pertama, perantara ini memang secara sengaja mengetahui rencana-rencana jahat, niat-niat jahat, sehingga ketika dia tahu, kemudian dia menjadi perantara. Itu dia kemudian masuk sebagai turut serta melakukan, atau dia sebagai satu persekongkolan jahat. Kalau dia tahu niat-niat dari para pelaku utama kan, tapi kalau dia tidak tahu, dia dasarnya kan tidak tahu, jadi dia pikirannya baik-baik aja gitu. Jadi kalau nggak ada niat jahat atau dari si perantara yang nggak punya niat jahat dan dia tidak tahu tujuan asal usul rencana dari para pelaku ini, ya dia nggak bisa kemudian dikenakan sebagai orang yang kemudian melakukan. Jadi ada pelaku utama, ada turut serta melakukan. Nah, harusnya dia kalau sebagai perantara itu turut serta melakukan, tapi karena dia nggak tahu, ya dia nggak bisa diapa-apa.